Setiap manusia sudah ditakdirkan menjadi orang pemimpin. Suka atau tidak suka, setiap hari kita selalu mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Nah, malam hari ini pas banget kalau kita ngobrolin soal leadership sama seorang trainer leadership yang udah sering banget deh bawain materi leadership di channel engineeringlabseries.id. Tapi beliau nggak cuma di channel ini aja ya, beliau juga sering berbicara leadership, salah satunya di channel pemimpin.id. Nah, jadi kita akan simak sama-sama ya, kenapa sih kok beliau suka banget sama tema yang namanya leadership gitu ya. Siapa dia? Yaitu Coach Ricky ya. Nanti kita akan ngobrol bareng beliau, apa sih yang bikin beliau tuh suka banget sama konsep-konsep dari leadership. Dan kenapa juga sih kita harus belajar leadership, bukannya leadership itu lahir dari diri sendiri gitu ya, dari lingkungan kita akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, kita akan ngobrolin bareng sama Coach Ricky tentunya. Halo Arif, selamat malam kata Arifu. Oke, ini Coach Ricky sudah bergabung. Yuk kita gabung dengan Coach Ricky. Halo malam Alif Septia, selamat bergabung. Henry Sasaka, selamat bergabung juga malam hari ini. Halo malam Coach. Selamat malam. Oke, sip. Nah, ini malam, Mas Rustani. Temanya kita hari ini akan bicara tentang apa yang menjadi alasan kuat dari seorang Coach Ricky. Kenapa sih topiknya selalu leadership? Nah, ini juga banyak yang nanya juga gitu ya. Why leadership? Why leadership gitu ya. Kenapa kok kita harus belajar leadership gitu ya? Bukannya nanti leadership itu bisa terbentuk dengan sendirinya seiring dengan waktu. Nah, itu menarik ya. Tapi sebelum itu kita coba tunggu dulu beberapa teman-teman yang masih menunggu, masih masuk ke dalam channel kita hari ini. Nah, tapi selama work from home ini nyalakan lampu yuk. Oh, nyalain lampu boleh ya. Nah, oke. Biar lebih terang kan? Lebih terang, sip. Nah, selama work from home ini apa Coach kesibukannya? Apakah masih ada kelas-kelas training juga selama work from home? Oh iya, pastinya. Jadi memang kan kebetulan salah satu tugas saya ya sebagai trainer dan coach leadership. Coach leadership tentunya ada kelas-kelas untuk para supervisor juga untuk levelnya kita sebutnya superintendent ya atau junior manager lah gitu. Siap. Ya khususnya untuk kepemimpinan, ya ilmu kepemimpinan dan kepemimpinan ya. Gitu. Suara saya terdengar jelas masih aman? Jelas aman ya. Ini buat teman-teman buat cek sound dulu ya, apakah suara kita jelas atau enggak ya ke teman-teman. Nah, ngomongin soal leadership nih, kita langsung aja sambil jalan kali ya, karena waktu kita ini benar-benar dibatasin banget sama Instagram. Nanti buat teman-teman yang ketinggalan nggak perlu sedih karena nanti ada rekamannya di IGTV. Ya, halo Goy WY gitu ya, 45, selamat bergabung. Nah, ngomongin soal leadership nih Coach. Apa sih yang menjadi alasan kenapa sih kok Coach Ricky tertarik banget sama leadership? Bukannya Coach Ricky itu tadinya sebelum jadi HR ya, sempat bekerja di beberapa perusahaan juga ya Coach ya? Iya. Gimana ya, Coach? Jadi ada dua alasan utama ya. Alasan pertama pribadi. Aku seperti balas dendam gitu. Balas dendamnya adalah saya kebetulan orang yang dulu sempat beruntung untuk bisa berkesempatan punya perusahaan sendiri dulu. Dan saya tidak malu mengakuinya dulu memang saya belum memiliki kemampuan leadership itu sehingga perjalanannya itu tidak sesuai harapannya. Sempat bertahan selama beberapa tahun dan waktu saat itu saya sempat menyalahkan banyak pihak ya, menyalahkan partner saya, menyalahkan klien, menyalahkan karyawan segala macam. Tapi sekarang ini saya jadi sadar bahwa ternyata itu adalah kesalahan. Kenapa dulu itu saya tidak memiliki skill kepemimpinan yang sekarang saya tahu gitu kan. Dan tapi memang tidak bisa kembali ke masa lalu ya, Mas Di. Jadinya balas dendamnya, energinya itu, energi positifnya ya saya arahkan untuk akhirnya saya menjadi sekarang ini leader dan coach dan saya jadi maniak. Saya jadi benar-benar
bukan hanya menyukai ya, tapi menjiwai yang namanya tema leadership ini. Gitu, pasti. Oke. Jadi Itu dari yang kegagalan ya. itu, oke. Jadi dari kegagalan itu kemudian akhirnya memicu untuk mempelajari lebih dalam leadership ya, Coach ya. Oke. Begitu. Ya. Nah, tapi sebenarnya seberapa penting sih Coach buat teman-teman, terutama ya anak milenial ya, teman-teman yang masih muda-muda ini belajar leadership gitu Coach. Bukannya nanti kalau misalnya udah kecemplung di perusahaan kan nanti pasti akan dengan sendirinya ya kan akan terbentuk yang namanya leadership secara alami gitu katanya. Nah, gimana Coach? Nah, kalau saya bilangnya begini sih ya. Ada dua macam nih leader ya. Ada yang seperti yang Mas ditulis ya, ada yang nature, ada yang nurture ya. Ada yang dia itu memang dari sananya, yang dua macam ya. Dia memang punya sifat karakter itu pemimpin sehingga dimanapun dia pergi orang tuh sudah menandai, wah dia nih pemimpin kita gitu ya. Dia punya karakter udah bawaan gitu. Sehingga dia punya keberanian, cara komunikasinya, juga kayak memiliki intuisi yang kayaknya kok dia bisa melihat ke situ ya. Nah, hal-hal seperti itu kan nature alias yaitu bawaan orangnya. Nah, ternyata yang namanya karir, namanya perusahaan, namanya orang di entrepreneur atau jadi pemimpin di suatu organisasi, enggak semuanya ternyata nature alias ada juga orang yang pertama kecemplung, ada juga udah lu aja ada juga gitu kecemplung ya. Terus ada juga yang karena dia punya expertise mesti dia itu menguasai gitu kayak IT misalnya bidang HR, bidang produksi apa segala macam karena dia berpengalaman, tahu tekniknya, tahu operasionalnya. Dan waktu memaksa dia, organisasi memaksa dia untuk akhirnya menjadi team leader. Namun karena dia ini adalah technical, nah disinilah why-nya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan teknikal itu kesian mesti. Kesian karena tantangan jadi pemimpin tuh ada banyak dan tentu istilahnya saya bisa menyamakan dengan berangkat perang ya. Jadi perlu senjata. Nah, untuk itulah jadi why-nya kenapa leader itu, pemimpin itu perlu untuk menguasai ilmu leadership. Ya karena mereka memerlukan senjata itu. Begitu. Oke, ya jadi kenapa perlu belajar leadership ya tadi ya, dia payung sebelum hujan mungkin gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Bisa. Ya, tapi saya bisa mengategorikan ada 9 alasan, Mas. Oh, ada 9 alasan. Oke, menarik. Boleh. Apa tuh, Coach? 9 alasan untuk menjadi 9 alasan why we need to learn leadership ya. 9 alasan. Tadinya saya pikir ada 4 atau 5, ternyata pas saya ini kita banyak sekali ya. Tadi satu pribadi. Saya sendiri kayak merasa andaikan dulu saya punya diri, tapi tidak bisa kembali ke masa lalu. Betul. Apa yang saya pelajari untuk diri saya dan apa yang saya bisa bagikan ke orang lain kan. Nah, yang pertama, alasan pertama adalah pemimpin itu kan jatuh bangunnya sebuah perusahaan, pemimpinnya yang akhirnya menentukan. Jatuh bangunnya gagal hasilnya sebuah departemen, itu pemimpinnya. Bisa tidaknya, misalnya sekarang nih ada masa tantangan untuk menghadapi COVID, untuk penghematan. Pemimpinnya juga yang akhirnya menentukan berhasil nggak organisasi itu bertahan. Satu tuh pasti. Gagal berhasilnya ada di tangan pemimpin. Jadi beban itu harus diperlengkapi. Itu yang pertama, Mas. Lalu alasan kedua. Alasan kedua itu ya posisi pemimpin itu saya mesti bilang gimana ya? Banyak namanya buah si malakama. Ya, tidak semudah kalau orang bilang tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Iya. Telenovela kita kita gampang aja kan komentar. Udah ambil aja keputusan A. Gitu aja ambil keputusan B. Kenapa? Karena kita bukan di posisi dia gitu. Nah, sementara kenapa pemimpin itu dihadapi pada namanya tantangan yang kompleks pasti. Kompleks dan multi aspek ya. Pemimpin itu dia mesti ngelihat budget. Itu apa? Finansial keuangan. Terus dia mesti ngeliat lagi orang. Iyalah dia mesti memimpin orang. Terus teknologi.
Mungkin juga dia harus menguasai satu program tertentu atau satu aplikasi tertentu. Lalu produksinya sendiri, mesinnya, bahan bakarnya, operasionalnya terlalu kompleks untuk memimpin. Untuk itulah karena kompleks, ilmu teknis yang dia punya itu kesian sekali Mas Dik kalau tidak diperlengkapi dengan ilmu leadership. Nah, itu alasan. Baru 2 dari 9. Betul. Iya. Begitu. Berarti tadi apa? Jatuh bangun, gagal berhasil di tangan pemimpin. Betul. Lalu tantangannya kompleks ya. Nah, lalu seperti alasan ketiga adalah kalau kita bayangkan pemimpin itu nahkoda di tengah laut ya. Terima kasih. Kalau kita bayangkan di tengah laut, laut coba teman-teman di sini pasti bayangkan, dan ada nahkoda ya. Tengah laut, apalagi malam-malam gelap, itu benar-benar gelap, tidak ada apa-apa. Lalu siapa yang diharapkan untuk kita mau kemana gitu ya? Atau misalnya di tengah laut, si nahkodanya itu akan memiliki yang namanya ilmu kan? Nah ilmu itu banyak, dia mungkin dari feeling, ilmu baca angin, tapi yang saya tahu ada ilmu baca bintang. Ya. Nah akhirnya itulah yang menentukan untuk memproyeksikan visi misi. Nah, ini seperti sehingga dia mesti punya ilmu baca bintang yang bagus. Dia mesti punya ilmu baca angin, baca ombak yang bagus. Sehingga waktu saat dia memproyeksikan visi misinya, itu memang visi misi yang menjadi benar-benar tujuan bersama. Nah, itu yang ketiga tuh. Ilmu baca bintang. Itu pasti. Oke, kita coba. Udah ada yang datang menyaksikan. Halo, salam kenal. Iya, ini sudah mulai banyak yang gabung ya. Nanti kita sapa-sapa lagi. Oke, ilmu baca bintang. Nah ini berarti seorang pemimpin harus bisa melihat visi ke depan mungkin gitu ya Coach ya? Iya. Dan ilmu visi ke depan itu maksudnya tidak sembarangan Mas. Itu udah gabungan antara hati dan otak gitu ya. Dan kalau misalnya orang bilang, oh itu kan cuma forecasting aja, dia kan cuma pakai Excel melihat, ya enggak juga gitu. Kalau misalnya saya melihat beberapa kali ada kawan dan ada dari teman kantor juga yang belajar tentang keuangan, di atas kertas, di Excel misalnya, udah bukan di kertas sih, di monitor, di Excel itu, ada hitungannya sih gitu kan. Namun tetap aja akhirnya mesti memutuskan adalah potong atau tidak, ambil atau tidak, beli atau tidak. Itu ada di mana? Bukan dia. Akhirnya di mana? Di hati juga. Beli nih kayaknya. Dan itu namanya ilmu baca bintang menurut saya. Gabungan antara nalar logika dan hati. Dan hati. Itu perlu ilmu. Itu perlu ilmu. Betul. Nah, teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau bercerita atau silakan nanti ketik aja di komen ya. Silakan ya. Apa sih tantangan-tantangan kepemimpinan yang ditemui? Itu ya, jadi pertama jatuh bangunnya, lalu kompleks, multi aspek ya, mesti soal orang, soal teknis, soal duit, soal segalanya. Nah, lalu yang 3, ilmu baca bintang diperlukannya supaya bisa memproyeksikan visi misi. Lalu, nah ini yang namanya pekerjaan ya, pemimpin itu kan biasanya punya departemen, misalnya sales gitu ya. Nah, sekarang ini pemimpin juga akhirnya bertanggung jawab untuk tercapai tidaknya target. Nah itu ada di dia juga. Nah tercapai tidaknya target itu juga ada ilmunya ya teman. Ilmunya ini kalau misalnya contoh deh, misalnya departemen sales ya, emang bilang itu mah cuma ngomong aja gitu. Tapi kalau kita lihat di balik departemen sales, di situ tuh ada sales admin. Betul. Di situ ada marketing. Di situ ada perhitungan rugi laba, di situ ada partnership, di situ ada yang namanya CM, ya. Nah itu ilmu semua, dan untuk mencapai target, ya pemimpin perlu banget berbagai macam ilmu, sama ilmu leadershipnya, gitu Mas Di. Selamat malam. Iya malam nih semuanya yang baru pada gabung. Ada Azrif, ada Veronica, ada Wina ya, terus juga banyak ya teman-teman. Banyak.
Oh, ada Coach Ica Ibrahim. Oh, oke. Halo Coach Ika. Bawakan materi anti-fragile leadership ya. Wah, saya ingin tahu juga ilmunya. Nah, jadi tadi ya, pertama jatuh bangunnya, tantangannya kompleks, lalu dia perlu memproyeksikan visi misi itu nggak asalnya, tapi dia perlu punya ilmu baca bintang. Dan baca bintang itu udah gabungan berbagai macam ilmu. Lalu tadi beban tercapai target ada pada leader. Nah, itu baru 4 pasti. Betul. Ya. Jadi ini tadi teman-teman sudah ada 4. Apakah tantangan-tantangan ini juga menjadi yang dirasakan oleh teman-teman bicara tentang jatuh bangun organisasi, tantangan yang kompleks dalam pekerjaan, terus kemudian tadi harus bisa memprediksi, ya kan? Terus juga tercapai atau tidaknya target. Nah, kira-kira teman-teman dari 1 sampai dengan 4 ini, apakah ada juga yang teman-teman di sini yang lagi menyimak yang merasakan bahwa memang 4 hal ini menjadi hal yang penting untuk seorang pemimpin gitu ya? Oke, silakan Coach. Lanjut Coach. Oke, kalau itu saya lanjutkan ya. Why a leader must learn leadership skill ya? Kenapa pemimpin perlu belajar ilmu leadership? Karena sekarang di perusahaan kan berarti karyawan ya, profesional karyawan. Nah, sekarang saya coba melihat dari sisi entrepreneur. Menurut saya entrepreneur itu pengusaha itu juga pemimpin banget malah ya, pemimpin. Kalau saya ada satu sisi dari soal keberanian, soal intuisi, di mana entrepreneurship itu punya sisi lainnya dari kepemimpinan, di mana orang-orang kan sering mengkelompokkan, mengadu antara pemimpin lebih baik daripada manajer. Itu semua masalah posisi gitu kan. Kenapa? Yang satunya itu menjadi inspirasi, yang satunya jaga gawang, yang satunya itu jor-joran, yang satunya menjaga jangan sampai bocor. Itulah jadi manajer itu menjaga, memonitor, memastikan SOP berjalan. Sedangkan kalau leader itu harus menerobos batas, harus berani, harus keluar dari comfort zone. Jadi memang itu adalah hal yang berbeda. Nah, entrepreneur dari satu sisi ini itu juga akan dapat keuntungan yang luar biasa jikalau juga belajar leadership. Kenapa? Karena ini membantu mereka supaya bisa jadi autopilot bisnisnya. Itu saya suka banget dari Coach Gratio ya, Coach Yo itu sering bilang bisnis itu yang punya bisnis ya harus bisa jalan-jalan gitu, bukan hanya jadi akhirnya stuck di situ dan mengurus bisnisnya terus gitu kan, malah tersiksa sampai nggak ada waktu. Nah, dengan punya leadership dia bisa punya kemampuan untuk membuat sistem perusahaannya itu akhirnya ada pemimpin yang bisa bantu dia. Dan pemimpinnya nggak sembarangan, masih punya skill set yang pas, bisa dipercaya, punya mindset yang pas, sehingga saat dia si ownernya keluar jalan-jalan, pemimpin ini bisa dipegang dan udah tahu kemampuannya begini. Nah, itu dari mana? Dari tahu soal ilmu leadership. Begitu Mas. Karena memang untuk mengetahui leader lain itu memang sih ada orang yang punya feeling, ngobrol-ngobrol, ini leader ada juga gitu. Namun kalau misalkan sudah kita ngomong perusahaan, kita ngomong soal akuntabilitas, itu perlu ada parameter yang terukur. Nah, ilmu kepemimpinan ini bantu di sana. Yes. Ya, halo. Si pemikir kreatif. Bro Thomas. Iya. Autopilot itu istilahnya Coach Johannes J. Pauli. Oke. Bisnis is fun ya. Punya bisnis is fun. Bisnis is fun. Bisnis is fun. Itu salah satu cita-cita saya juga suatu saat. Kalau misalnya itu teman kita inspiratif sekali Coach Tio. Iya. Begitu. Jadi salah satu alat harus belajar leadership tadi ya, harus bisa kita mencetak pemimpin yang nantinya bisa menjadi autopilot tuh ya, bisnisnya autopilot. Oke, siap. Iya, untuk entrepreneur jadi saat dia berkembang kan mikirnya gimana caranya supaya bikin sistem ya.
gimana caranya supaya karyawan bisa ini ya, istilahnya Coach Yohana saya dapat lagi namanya bukan Superman gitu, bukannya Superman. Kenapa? Kalau Superman sendirian gitu, tapi tim gitu ya. Mungkin kalau saya samakan dengan Avenger gitu kan, kerjasama. Avenger, betul. Sedangkan kalau misalnya pengusaha, kagak becus gitu kan, kagak bisa dipercaya, ini kagak kompeten, wah kalau gue pergi, ini siapa yang megang? Oh ya udah. Nah itu biasanya kenapa ilmu leadership menjadi jawabannya gitu, Mas Di. Oke. Nah, baru 5 tuh itu, ya. Baru 5. Oke. Sambil nunggu pertanyaan lain, jadi memang kalau misalnya ada juga yang bilang misalnya kepemimpinan itu kan tadi ya saya sebutkan ada nature, ada nurture, ada yang memang kayak sudah bakat dan sudah tinggal dipoles dikit-dikit gitu kan, poles dikit-dikit akhirnya dia jadi. Nah, saya mungkin bisa menambahkan ilmu leadership itulah yang memoles dikit-dikitnya itu, Mas Di. Mengisi blind spotnya, gitu. Mengisi blind spot. Karena kalau sejauh yang saya amati ya, kalau saya mengamati leader di berbagai level, itu yang punya bakat pemimpin itu biasanya punya blind spotnya, misalnya contohnya ya, kurang bisa menghargai pendapat orang biasanya gitu. Ini hanya biasanya, saya cuma generalisir sih memang. Atau keras kepala, ada yang bilang keras kepala, ada yang bilang terlalu asal hajar bleh gitu kan, hajar dulu lihat belakangan, ada kayak gitu. Nah walaupun di satu sisi itu memang kelebihannya leader yang nature ya, dia memang begitu. Nah ilmu kepemimpinan itu bisa bantu supaya lebih termitigasi ya, lebih terjaga gitu loh. Ya. Justru yang memang sudah nature malah bisa dipoles dengan ilmu-ilmu kepemimpinan sehingga jadi lebih mantap lagi ya sosok seorang leader ini ya Coach ya, dengan belajar ilmu leadership ya. Nah, di sisi lainnya Mas Di, bagi orang yang belum memiliki nature-nya seperti saya ini, saya mesti akui, saya itu tidak berbakat, saya mesti akui itu. Dan mengapa ya? Saya bilang saya dulu bikin usaha aja. Ternyata saya baru tahu, andaikan saya begini, itu hanya permisalan. Ada teman saya di sini juga tahu betapa saya tidak memiliki ilmu kepemimpinan yang sejati gitu. Nah, andaikan saya mengerti ilmu leadership ini, saya jadi tahu untuk mengisi dari sisi nature-nya. Gitu loh, masih. Apa sih orang-orang pemimpin yang alami itu bisa dipelajari kan? Oh, ternyata mesti lebih berani. Oh, ternyata mesti lebih tegas. Oh, ternyata saya kurang membangun network atau apa. Nah, dengan adanya ilmu leadership itu bisa di mapping, Mas. Gitu. Iya. Jadinya bisa di mapping ya. Berarti yang keenam ini adalah seorang leader. Kenapa perlu belajar leadership adalah karena tadi ya bisa melengkapi ya Coach ya, melengkapi apa yang blind spotnya, bisa melengkapi blind spotnya. Melengkapi blind spot ya. Bisa melengkapi blind spotnya. Nah lalu kalau saya coba sambung ke 7 nih ya. Di masa sekarang ini ya, di di mana kecepatan itu kan jadi tantangan ya di masa sekarang ini. Kecepatan jadi tantangan. Iya. Terutama untuk leader di garis depan ya. Saya ngomong soal leader di garis depan. Itu hitungannya tuh hari ya Mas Di. Resultnya itu terhitung hari. Hari itu bagaimana gitu. Bahkan kalau di beberapa perusahaan hitungnya jam, hour production gitu. Dan hour production langsung manajer datang, loh jam ini kok segini? Biasanya betul. By hour. Nah untuk itulah kalau menurut saya pemimpin yang di garis depan memang belajar dari kesalahan itu top. Saya mesti bilang belajar dari mengalami dan akhirnya astaga benar juga ya, itu memang bagus. Kenapa? Itu akan langsung meresap di hati, terjadi perubahan paradigma. Aduh harusnya jangan begitu, kayak saya kan, harusnya dulu saya nggak begitu, ada penyesalan. Namun kalau dalam keadaan kecepatan adalah musuhnya, berarti belajar
dari pengalaman itu kemewahan, suatu hal yang terlalu mewah, Mas Di. Iya, terlalu mewah. Betul. Terlalu mewah. Apa? Bahasa Sundanya teh maksudnya we cannot afford experiential learning karena speed is the enemy gitu. Karena kecepatan itu adalah tantangannya sehari-hari dari seorang leader garis depan, di mana diukurnya bukan hari, bahkan jam gitu. Betul. Yang masih minggu masih enak, dia masih bisa ada waktu untuk planning minggu ini, berarti minggu depan itu masih enak ya. Biasanya mungkin di perusahaan yang lebih kayak perbankan, bahkan yang perbankan yang tugasnya untuk mencari nasabah, dia hari pun tetap dihitung pasti. Nah itu makanya kalau menurut saya jadi pentingnya belajar ilmu leadership itu adalah supaya bisa belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan sama orang lain gitu Mas Di. Ya. Jadi, karena belajar itu dari pengalaman adalah kemewahan. Alangkah lebih enaknya kalau kita bisa dapat pengalaman yang sudah dimiliki, kegagalan yang sudah dimiliki orang lain, kita bisa dapatkan dengan ya jauh lebih cepat, jauh lebih murah pastinya. Oke, jadi nggak harus kita sendiri yang mengalami kegagalan itu ya Coach ya. Jadi harus belajar dari pengalaman. Nah, itu ilmu leadership lah di situ. Yes. Apalagi yang kalau ada study case-nya ya, ada study case, real case, dan juga kalau dalam belajar leadership tuh ya, kalau menurut saya jadi enak kalau ada komunitas itu kita bisa bertukar ilmu, bertukar pengalaman, saling berbagi, sehingga kasus-kasus real yang dibahas dan juga dari pengalaman-pengalaman real yang ada di situ gitu pasti. Betul. Dan ini memang sejalan dengan kita kebetulan juga lagi ngebangun yang namanya komunitas Leadership Talk Indonesia ya Coach ya. Nanti kita omongin deh di belakang ya. Nanti kita omongin di belakang setelah ini ya. Nah, tapi menariknya ini bicara tentang leadership tadi yang keenam kita bisa tahu bahwa dengan adanya kita belajar leadership kita bisa melengkapi apa yang menjadi blank spot kita, dan yang ketujuh kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Jadi bukan kita yang jatuh ke lubang, tapi kita lihat orang lain udah pernah jatuh ke lubang, jangan dilewati lagi. Kita mesti terima kasih sama dia. Terima kasih mau jatuh ke lubang buat gue gitu. Iya gitu. Jadi jangan kita, wah orang udah jatuh ke lubang, gue harus jatuh dulu. Gitu ya, itu udah nggak ya sekarang nggak kinian banget gitu ya. Nah oke, sip itu yang ketujuh. Nah yang kedelapan apa nih Coach? Yang kedelapan? Nah kalau yang kedelapan itu adalah begini. Teman-teman di sini ada nggak yang misalnya buka aplikasi Gojek, aplikasi Grab gitu ya? Biasanya kan ditanya, Anda sedang berada di mana? Gitu kan ya? Yeah, betul. Ya ditanya, terus kita milih, tut di sini, gitu. Yeah. Mau kemana? Oh, saya mau tut ke sana, gitu. Yeah. Baru jalan kan? Baru jelas kan? Baru dijemput kan? Sehingga terlihat, oh, aku pindah dari titik ini ke titik sana. Nah, Mas Di, dengan kita mempelajari ilmu leadership, kita tuh jadi jelas kita tuh sekarang lagi di mana dan mau kemana. Karena seringkali, coba bayangkan, kita datang ke padang pasir gitu ya, padang pasir, di tengah padang pasir dilepas gitu di terjun payung, terus saya itu ada di mana gitu. Terus saya mau kemana? Itu kan nggak jelas benar-benar yang. Betul. Jadi saya mesti ngapain? Dimana kesiannya itu adalah ternyata banyak leader gitu ya di perusahaan-perusahaan itu seperti itu Mas, dicemplungin, diterjun payungin di satu tempat dan mereka harus berjuang, mereka harus menghasilkan result tanpa mereka ya cuma kerja aja terjebak dalam kesibukan, nggak tahu saya itu mesti kemana. Itu kesian Mas. Itu jadi kalau saya bilang dengan belajar leadership itu seolah kita tuh kayak punya Google Map-nya. Betul. Kita punya Google Map dan kita tahu our location dan mau kemana next location. Sehingga kita itu jadi bisa menggambarkan saya itu mau kemana ke depannya. Saya mesti belajar apa supaya saya bisa ini. Saya mesti melengkapi ilmu kepemimpinan yang macam apa supaya saya bisa keluar dari padang pasir saya sekarang ini. Betul. Itu masih. Iya. Jadi yang ke-8 ya. Mana dan tujuannya mau kemana gitu ya. Itu banyak juga sih leader-leader yang akhirnya karena sekarang mayoritas gitu ya para pemimpin-pemimpin yang kayaknya nih millennials nggak bisa terlalu di direct yang sangat jelas gitu ya, sehingga akhirnya ya udah ini hidup silakan kamu kerjakan gitu ya, ini mesti digimana gitu ya. Ini mesti diapain ya, kadang-kadang semua kebalikannya iya ini kan Mas Di kesian juga loh leader milenial yang mesti memimpin timnya kesian juga.
Iya. Ini kenapa sih anggota saya itu pada pengen apa ada namanya kayak house format, kenapa sih kayaknya asik aja, kenapa sih gitu, Iya, kagak iya, bisa iya. dibawa kasihan Ah, juga mereka gitu. betul, 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 betul. Iya. Dan Gitu. memang beberapa kadang-kadang ngerasa, aduh, nggak enak nih, agak rasa sungkan. Padahal dia udah posisinya udah lebih tinggi kan, secara jabatan Iya gitu. iya 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 Ketika punya iya tim iya. yang lebih tua dari dia, aduh, ini gimana ya cara nyuruhnya. Nah, itu beberapa mungkin tantangan juga buat teman-teman milenials yang hari Tantangan ini banget, tantangan dikasih banget. amanah gitu ya, dikasih amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, itu Iya iya perlu ya, perlu juga belajar leadership ini ya, Coach ya. Itu salah satu iya, alasannya, dan betul betul tahu banget. posisi diri kita di mana dan what X-nya mau seperti apa. Oke. Ini Ya, terutama untuk yang karyawan profesional Mas Dia, karena ya. seringkali kalau ada juga beberapa yang saya coaching dalam karirnya, jadi karir coachingnya, mereka tuh bingung, seolah di sini kayak seperti seperti menghadapi jalan buntu, Ci. Udah ada bayangan. Ini seperti udah Iya, iya. kagak bisa kemana-mana lagi gitu kan, nggak bisa kemana apanya gitu kan. Sedangkan Betul. kalau kita tarik keluar gitu kan, tarik keluar, coba-coba saya namanya saya ajak terbang naik helikopter gitu Mas. Ya kamu karena terkungkung di sini, coba kamu tarik keluar, tarik. Sebenarnya ada Hmm. perusahaan lain, ada departemen lain, iya, ada divisi lain, iya. Terus lah, Bu, tapi kan saya nggak bisa. Nah, Nah, makanya di situ jadi. betul, 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 betul. Iya, 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 iya. Itu Jadi dia juga, bisa ngelihat kan, oh betul, kan betul. kalau diajak terbang naik helikopter ya Mas dia, kan seperti kayak Mm-mm. kita ngeliat Google zoom Betul. zoom out di Google Earth gitu Iya, kan, itu set gitu. juga. Oh, Kelihatan semuanya. ternyata saya, Mm-mm. iya saya tuh di sini, titik sini, ya saya bisa ke sini asalkan Mm-mm. saya lewat ini, lewat sini, lewat sini. Oh, iya. Iya, iya. Itu Mas Di, itu namanya belajar ilmu Betul, leadership betul, betul. gitu. Iya, iya. Dan itu juga yang menjadi alasan banyak teman-teman yang ketika ada dibuka, kan sekarang modelnya, sekarang model eh bicara tentang promosi itu sudah mulai lelang jabatan, istilahnya kan model lelang jabatan. Ya, ya. Beberapa Iya, iya, iya. teman-teman yang sudah eligible untuk mengisi jabatan itu akhirnya memilih untuk tidak ikut gitu ya, karena waduh, ini kayaknya gue belum kompeten gitu ya, kayaknya gue nggak ini Ya, deh iya, gitu ya, padahal belum iya, iya, dicoba itu gitu ya, dia. padahal belum dicoba. Nah, Iya, yang betul menarik banget. salah satunya adalah ya teman-teman yang tentunya yang berani mencoba dan akhirnya berhasil mendapatkan posisi itu adalah mereka-mereka yang ternyata memang sudah belajar leadership sejak lama ternyata tuh. Iya, Itu manfaat banget tepat ya, sekali. tahu posisi diri dan Iya, juga iya. tadi ya tahu tujuan berikutnya apa ya. Nah, oke. Nah, orang-orang yang sudah belajar leadership sejak lama, Mas Di, itu Ya, biasanya dia sudah punya petanya. iya. Dia sudah tahu, oh, saya mesti belajar ini, saya mesti belajar ini. Itu kan sama Mm-mm. seperti, oh saya mau ke Bandung, berarti saya mesti masuk Mm-mm. dari tol ini, saya keluar tol Iya. ini, nanti di rest time ini, saya di rest area ini, saya berhenti. Nah, itulah gunanya Iya. kita belajar leadership. Gitu. Oke. Sip, sip, sip. Nah, itu baru yang 8 ya, teman-teman. Nah, yang Baru ke-9 apa? apa, Coach? Yang ke-9 apa, Coach? Alasannya. Yang Kenapa kemudian. harus Nah, sembilan belajar ini, leadership? ini sembilan ini ya, apa? Kalau menurut saya lebih kepada ilmu ilmu ngemeng, ilmu ngemeng. Jadi ini Mm-mm. rahasianya. Kan seringkali kalau teman-teman dalam berbicara ya, Mm-mm. terutama berbicara kepada atasan, Iya. atau terutama berbicara pada atasannya atasan gitu ya. Iya. Kan Nah, seringkali sering-sering ada ada tuh begitu. momen-momen yang tentunya kita Mm-mm. bisa ketemu, bisa ngobrol. Ya, Iya. ada tuh momen di mana uh, omongan kita didengar. Iya. Ada dua. Omongan Mm-mm. kita didengar itu ada dua kesempatan masih. Yang itu, yang tiba-tiba kita ada kesempatan berbicara dengan misalnya klien penting. Misalnya bicara dengan atasan yang atasan. Atau mungkin ada juga yang atasannya dari atasan-atasan. Pernah satu saat ketemu nggak sengaja ngobrol sama komisaris. Yang buset ini Mm-mm. berapa kalau secara jenjang organisasi ya. Wow, ada kesempatan ngobrol. Nah, itu ya kesempatan kedua adalah saat interview, Mas Di. Mm-mm. Saat interview dengan HRD, itu kita didengar kan? Itu kita Mm-mm. didengar kan? Yuk, ceritakan. Gitu. Ya. Dan biasanya salah satu pertanyaan, ini saya bagi share nih, teman-teman yang mungkin lagi Mm-mm. mencari pekerjaan, juga sedang mau interview. Pertanyaan yang sering ditanya adalah, coba ceritakan Mm-mm. pengalaman kamu waktu memimpin tim. Itu salah satu pertanyaan yang sering ditanya.
hati-hati kalau jawabnya nggak pernah. Hati-hati kalau jawabnya. Hati-hati. Nah, jadi Mas berhubungan dengan tadi kesempatan bertemu dengan seseorang dengan leadership position. Nah, atau saat kita memang di interview, itu kan momen penting ya. Saya menganggap itu momen penting. Kalau kita belajar leadership, Mas omongan kita itu jadi ada isinya. Omongan kita tuh jadi ada dasarnya. Bukan cuma sekedar, ya waktu itu sih emang lagi project-project itu terus ya saya ya bantu sana sini dan ya, nah itu apa sih dasarnya apa? Ilmunya apa? Istilahnya apa? Nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita belajar leadership itu wow, dengan benar. Oh ya Pak, waktu itu saya berkesempatan untuk mengatur PDCA dan saya juga dalam melakukan monitoring dan actuating-nya dan saya melakukan change management-nya. Untuk detailnya itu urusan nanti. Tapi apa yang kita lakukan, kita tuh bisa memberi namanya dengan istilah leadership yang lebih punya dasar dan punya teori, punya ada best practice-nya. Dan itu powerful saat ada kesempatan kita bercerita soal pengalaman memimpin. Itu Mas yang kesempatan. Jadi modal ngemek kasar katanya. Betul. Ya. Ya, memang kadang kasihan juga sih ketika misalnya ada seseorang yang dapat kesempatan langka gitu ya, ikut meeting, katakanlah board meeting gitu ya, padahal mungkin jabatannya mungkin hanya baru sub ya, kepala sub divisi gitu ya, terus tiba-tiba diajak ke board meeting gitu ya, dan diminta pendapat, dia bingung gitu ya. Kalau bicara durasi kan biasanya meeting itu kan biasanya kalau oke, giliran diminta terus dia nggak bisa ngomong kan next kan gitu ya. Ya udah lewat ke kesempatan karena board meeting itu biasanya waktunya biasanya nggak banyak gitu kan para nggak banyak dan nggak diduga-duga kadang-kadang Mas bisa ketemu itu ngomong gitu kadang-kadang nggak diduga bisa datang kapan saja kesempatan itu. Betul. Dan itu pentingnya kita prepare dengan belajar leadership ya coach ya. Iya itu dia. Dengan belajar leadership jadi bukan sekedar soal cara kita ngomong menjawab dengan sok-sokan istilah itu ya. Namun dalam kesempatan yang langka itu alangkah baiknya kalau kita menangkap message itu dengan tepat ya. Ada pesan tepat sehingga apa kita bisa memberi jawaban tepat. Message tepat, jawaban tepat itu hasilnya akan jauh lebih dahsyat. Makanya kasihan banget, saya juga jadi ingat dulu pernah saat meeting itu saya nggak ngerti terus lu aja aduh itu kan memberikan kesempatan kepada orang lain jadinya betul ya gitu Mas betul Oke, sip, yuk silakan teman-teman yang masih menyimak. Ada Bu Yuhana, ada Mas Arief, ada Tejo Wulan, ada Rosadania. Oke, silakan yang mau bertanya seputar leadership sama Coach Ricky, bicara tentang leadership. Beliau salah satu master leadership gitu ya. Bukunya banyak banget. Bukunya banyak banget kalau bicara leadership. Jadi saya pernah berkesempatan live IG di rumah beliau tuh bukunya leadership semua ya. Ya John C. Maxwell aja serinya lengkap gitu ya. Ada terus Marosha, terus pokoknya banyak banget ya. 5 level leadership pokoknya ada semua ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya silakan, apa sih yang menjadi tantangan dari teman-teman bicara tentang leadership gitu ya. Nah, bicara tentang kembali ke tema frontline leaders nih coach. Bicara tentang frontline leader. Ada kadang-kadang memang menjadi leader garda terdepan itu kesulitannya adalah kita bukan agak dekat, bahkan dekat banget karena kita layer pertama leader gitu ya dengan tim gitu ya. Terus memotivasi mereka segala macam, tapi di satu sisi kaki kita juga terikat sama manajemen nih yang ada target KPI, report segala macam yang tentunya semua bicara tentang performance dari tim kita kan. Nah ini sikapnya seperti apa nih coach? Apakah kita lapor kepada pimpinan, oh bos baik-baik aja gitu ya, sementara sebenarnya di tim kita lagi nggak baik gitu ya, atau kita laporin apa adanya biar
pimpinan yang nanti ambil alih, tapi kesannya kalau kita lapor apa adanya, wah lu ngapain gua taruh di situ jadi pemimpin kan gitu kan. Serba salah seorang frontline leader. Gimana nih coach kira-kira menjadi seorang frontline leader? Mungkin di sini levelnya tim leader, supervisor justru gitu. Disitulah makanya makin pentingnya belajar leadership. Contohnya gitu ya. Contohnya kalau kita belajar yang namanya ilmu leadership itu tentang eksekusi ya, di mana kita belajar tentang bagaimana sih membuat dashboard yang benar dan apa itu dashboard gitu ya. Bagaimana sih kita monitoring yang tepat, bagaimana sih kita bisa memiliki widely important goals dan apa itu widely important goals dan ilmu-ilmu itu kalau kita gabung, kita kemas itu bisa menjadi laporan, itu bisa menjadi laporan yang pertama ya nggak dibuat-buat mesti. Laporannya itu benar. Kedua, masuk akal. Ya. Ketiga, tingkat diterimanya itu lebih tinggi dibanding cuma sekedar, wah, bos nggak dapet target. Atau, bos, target kita double. Itu kan sesuatu yang diisi sama emosi. Target emosi gitu kan. Lalu juga, kita dapetnya. Sehingga apa? Itu membuat orang jadi under ekspektasi atau over ekspektasi pasti. Itu komunikasi sama atasan saya sangat menganjurkan dengan ilmu leadership yang tepat. Itu bisa ngasih laporan apa adanya, bukan ada apanya. Rapi, menarik, keren, dan gila laporannya keren banget gitu. Nah ini juga sebetulnya dari ilmu POAC ya, Planning, Organizing, Operating, Controlling. Itu juga ilmu kepemimpinan pasti. Jadi tidak perlu over, tidak perlu juga nutup-nutup apa adanya. Semuanya namanya ilmu ini sebenarnya bahasa sederhananya ini tanggung renteng. Ya. Gimana kita bisa memberikan laporan yang tanggung renteng? Kalau ini peran Anda juga ada di sini loh. Peran saya di sini. Peran dia juga ada di sini. Dan itu ditampilkan dengan benar, dengan apa adanya. Nah, di situ Mas. Bukan apa adanya ya. Apa adanya bukan ada apanya. Bukan ada apanya. Ada apanya. Tapi kalau kita mau ngomong soal frontline leader ya Mas, tantangan yang paling tinggi nih, saya bagi sedikit tips ya. Boleh ya Mas ya, sedikit tips untuk frontline leader. Frontline leaders itu saya membayangkan misalnya store manager atau head mechanic, atau misalnya apa ya chef gitu, yang memang dia langsung ada di situ bersama dengan timnya ya. Betul. Godaan terbesar seorang leader di situ adalah apa? Mengambil alih kerjaan anak buahnya. Nah, itu betul. Gimana itu? Di IT juga kayaknya mungkin masih pernah merasakan ya rasanya kalau betapa gemesnya ngelihat anggota yang aduh sini gue aja gitu. Iya. Ini kok lama banget ya gitu ya. Akhirnya udah deh tackle deh. Jadi kalau gue ngerjain nih, nah Mas itu kenapa saya ngomong soal ini juga karena ini adalah kalau saya lihat 10 tahun lalu, 11 tahun lalu itu, ini kesalahan yang saya buat, Mas Di. Itu. Jadi dulu saya itu terlalu asik berkecimpung ke operasional. Mentang-mentang dulu saya memang menguasai tekniknya. Akhirnya apa? Tim kurang terdevelop. Ya. Saya yang harusnya melakukan hal yang lebih penting, malah tidak melakukan itu. Nah itu tantangannya. Ya, orang-orang yang di garis depan adalah banyaknya godaan untuk menahan diri ikut ke operasional menjadi yang melakukan gitu. Padahal kita leader. Nah, itu juga kenapa akhirnya ilmu leadership ini membuat kita ilmu leadership itu banyak Mas Di. Saya aja yang maniak ini, wah gila ya. Wih, buku ini. Gila bener-bener. Tadi juga saya baru belajar lagi tentang ilmu candor dan wah, ini baru lagi nih apa pula ini gitu. Dan ilmu-ilmu ini membuat berarti sebenarnya pemimpin itu bahkan head mechanic sebenarnya udah nggak sempat sebenarnya untuk melakukannya. Paling kalau misalnya jadi mentor itu soal mentor juga itu ada juga tekniknya Mas Di. Gimana caranya menjadi pemimpin dengan mentor yang tepat.
bukan ngambil alih kerjaan orang. Bukan ngambil alih. Betul, Udah sini gue aja. Iya. Cepat keren terus yang lainnya. Jangan juga lah bos. Iya. Yang lain malah seneng ya. Keren loh bos. Keren gitu ya. Makin dipuji, makin semangat gitu ya ngerjainnya. Wah, itu. Wah, gue kagak bisa cepat itu bos, gila kalau lu yang ngerjain cepat bos ya. Mungkin ini caranya. Betul, bantuin orang akhirnya kerjaan kita sendiri jadi keteteran gitu kan. Nah, ya, betul. Itu memang experiential learning saya yang paling mahal pasti. Betul. Saya melihat salah satunya kenapa dulu sempat saya punya usaha kurang berhasil, itu ternyata di situ fungsi kepemimpinan yang sama sekali tidak efektif di diri saya. Jadi saya bersedam nih, jadi maniak. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya ataupun juga berkomentar soal tantangan-tantangan teman-teman dalam kepemimpinan. Oh ya, sekedar informasi, saat ini Coach Ricky dan enjoyinglifeseries.id kita sudah membentuk satu komunitas namanya Leadership Talk Indonesia. Jadi nanti kita ada grup WhatsApp discussion-nya untuk bicara tentang topik-topik terkini ya. Bicara tentang leadership, dan berikut juga tantangannya teman-teman bicara tentang leadership itu gratis, bisa join aja langsung ke grup WhatsApp-nya, nanti kita infokan di deskripsi setelah IGTV ini tayang. Terus juga bicara tentang leadership talk, nanti juga ada Zoom-nya juga, ada Zoom meeting leadership talk-nya, nanti kita akan infokan di grup itu pastinya gitu ya. Nah, yang menarik Coach bicara tentang leadership ini, selain dari Coach tadi kemudian menjadi seorang yang maniak belajar leadership, pada akhirnya apa sih Coach yang dirasakan manfaatnya gitu ya, bicara tentang karir kan ujung-ujungnya kadang kan ini kayak gue udah tahu nih banyak ilmu, terus dengan pekerjaan gue relatednya apa ngaruh banget nggak sih dengan pekerjaan gue gitu. Nah, itu kira-kira masih pertanyaannya gimana Coach? Ya berarti gini sih, bukan artinya misalnya ada seseorang yang menguasai ilmu itu lalu akhirnya dia bisa mendapatkan duit dari situ ya. Tidak semudah itu Ferguson, karena bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya ya. Lebih kepada kan bukannya saya mengatakan kalau dengan ibu leadership ini akhirnya jadi terjamin bahwa akan peningkatan omset, ya, terjamin kalau karirnya akan mulus. Nah itu satu hal yang akhirnya kita melihatnya kepada resultnya. Leadership itu lebih kepada mirip kayak cinta, kayak penyebab. Asik. Maksudnya gimana? Jadi karena jadi saya memimpin. Kenapa? Karena saya memimpin. Saya membuat departemen ini maju karena saya ingin membuat departemen ini maju. Dan itulah akhirnya ilmu leadership yang sejati ya, sejati. Nah, saya bagi sedikit di sini. Itu ternyata ujung-ujungnya adalah tentang kerendahan hati dan tentang cinta tanpa balas, Mas Di. Aneh ya? Ternyata di situ. Jadi dan di situ akhirnya kita belajar segala ilmu itu adalah tentang bagaimana kita bisa melayani orang lain. Bonusnya, ya, karena kita melayani dengan tulus ikhlas, kita memimpin dengan efektif, dengan tim akhirnya kita bisa akrab, dengan atasan kita bisa mengerti maunya dia, dengan bawahan kita bisa tidak perlu tarik urat, nggak perlu makan hati, terus kita bisa kasih ilmu kita, dan kita di situ juga tulus. Saya ingin memimpin supaya segalanya berjalan baik dan mencapai target. Hasilnya nanti ujung-ujungnya itulah nanti akhirnya ada peningkatan produktivitas, omset, dan tidak akan tidak akan mengkhianati ya pada ujungnya gitu ya. Kalau kita melakukan semuanya dengan tulus ikhlas. Dan leadership itu akhirnya menjadi bonusnya adalah saat kita belajar leadership kan kita mesti mimpin orang lain ya. Ya, kita mesti mimpin orang lain, kita mesti membuat ini keputusan dan segala macam. Ternyata core-nya, intinya dari leadership akhirnya memimpin diri sendiri, mesti self leadership. Balik lagi ke situ. Self leadership itu dengan kita disiplin, dengan kita efektif mengatur waktu, efektif mengatur prioritas,
ya itu ujungnya akan kena ke semua aspek, bukan hanya profesional, bukan hanya di bisnis, di keluarga. Jadi happy-nya lengkap, Mas Di. Lengkap ya. Happy-nya lengkap. Begitu. Nah, Ya, ya. hasilnya bisa menghasilkan omset, produktivitas, karyawan lebih betah, karyawan lebih disiplin, itu sudah bonus. Dan bonus-bonus itulah yang akhirnya berakumulasi jadi apa? Kesejahteraan, karir yang lebih mantap, lebih dipercaya sama orang. Yeah. Kalau lebih dipercaya sama orang, bonusnya apa? Ya itu ya yeah. sudah ke finansial pasti. Gitu. Ada pertanyaan nih Coach dari Kata Rifu ya. Kata Rifu bertanya, Coach di masa COVID-19 ini seberapa penting mental leaders dalam memimpin tim? Karena pasti ada perbedaan saat leaders bekerja di situasi yang normal dengan situasi saat ini. Nah, ini gimana nih Coach? Menyikapi kondisi terkini ini secara tentang COVID. Mental itu di satu sisi ada mental ya. Lalu di satu sisi ada saya mesti bedakannya mungkin gini kali ya. Terima kasih dulu atas pertanyaannya. Kalau saya lebih kepada mindset sama skill. Mindset sama skill gitu ya. Kalau mental, misalnya ada pemimpin yang dia itu sebenarnya mentalnya lemah. Dia itu adalah orang yang penakut gitu misalnya. Tapi mungkin karena penakutnya itu dia akhirnya membuat perhitungan finansial yang sangat rapi, detail, dan cost efisien malah jadi bertahan. Justru sekarang adalah di mana saatnya mindset dan skill yang bermain ya. Karena saya bukannya mengatakan kalau masa ini adalah masa yang biasa, enggak ya. Ini adalah masa yang penuh tantangan, masa yang bukan hanya karyawan, pebisnis dan segala macam, namanya dunianya dijungkir balik ya. Dunia dijungkir balik. Dan saya malah mengizinkan kok kalau ada leader-leader di sini, pengusaha-pengusaha di sini yang akhirnya mentalnya jadi rapuh. Saya malah mengizinkan Mas Di. Kuat dan rapuhnya mental seorang akhirnya itu tidak masalah. Kenapa? Yang jadi akhirnya bermasalah adalah dia menyadarinya atau enggak. Lalu akhirnya dia menginstal mindset baru dan menginstal skill baru untuk melakukan sesudahnya atau enggak. Itu aja sih Mas. Jadi kalau misalnya dia mentalnya sekarang mungkin ada yang bilang mental tempe, ya nggak masalah. Dia abis itu dia berubah, itu aja sih. Abis itu dia belajar, abis itu lihat nggak ada peluang baru nggak masalah. Jadi untuk yang kuat ya mental kuat, tapi dia nggak berubah-ubah, ya hancur juga Mas. Wah, saya siap menghadapi semua perusahaan ini semua, tapi dia akhirnya melupakan logika dan akhirnya perusahaannya sedikit-sedikit terpotong, tercacah saya hancur juga. Kenapa? Jadinya apa? Tanpa ada perhitungan. Jadi kalau menurut saya sih ini lebih kepada ya tips untuk yang di COVID. Ya ini mohon maaf kalau misalnya saya bawa ke arah ranah spiritual ya Mas Dia. Itu masing-masing tentunya ada caranya bagaimana mendekatkan diri kepada penciptanya. Lalu mindset dan skill dan nanti akhirnya ketemu apa sih yang perlu saya pelajari, bisnis apa sih yang saya mesti dalam, atau ini istilah para bisnismen yang paling ngetop mesti pivot, saya mesti pivot kemana sih, atau apa sih yang saya mesti lakukan supaya saya bisa bertahan bekerja di sini, gitu. Apa sih yang saya mesti lakukan supaya saya bisa menghemat. Nah itu disitunya sih Mas Dia, mentalnya itu menjadi pilihan masing-masingnya. Ada urusan sama emosi, ada urusan dengan daya tahan dia menghadapi dirinya, lingkungan, keluarga. Tiap orang kan beda-beda pasti. Jadi gitu barangkali ya jawabannya. Mindset dan skill. Mindset dan skill. Pivot. Do something. Itu semua yang disari dari semua yang Coach Ricky sudah pahami ya teman-teman tentang leadership, itu nanti akan teramu jadi satu dalam 3x3 leadership of transformational frontline leader ya. Tanggal 19 Juli ya, hari Minggu nanti. Nah, boleh kasih kisi-kisi dulu nggak? Itu ngapain sih Coach dengan piramida itu Coach? 3x3 piramid itu apa sih Coach? Sebenarnya sih kalau dalam satu hari itu, kalau misalnya saya share seluruh hal tentang leadership mungkin nggak cukup ya. Yes. Makanya saya ramu dalam 9 hal yang paling penting untuk leader ketahui. Gitu.
Banyak ya, sebenarnya ada banyak yang perlu leader ketahui. Tapi saya ramu akhirnya ada 3 mindset penting seorang leader ya, teman-teman semua. 3 mindset penting seorang leader. Lalu ada 3 skill seorang leader untuk bisa menjadi eksekutor yang baik. Dan ada 3 skill untuk seorang leader menjadi berkarisma. Ya. Dan saya akhirnya menyebutnya 3 kali 3 piramid. Kenapa? Karena kebetulan banget jumlah piramid yang ada di Giza itu bisa pas banget. Ada 3 yang besar dan yang kecil itu dahsyat sih. Saya langsung lihat ini pas banget dengan apa yang saya bisa share ke teman-teman mengenai leadership secara singkat, padat, jelas, dan bukan itu aja Mas Di. Bahkan kita sambung dengan program coaching supaya saat mendapatkan peta, nah kita anterin, kita jadi Gojeknya. Iya. Anterin gitu. Itu menarik banget ya. Jadi teman-teman di 19 Juli nanti Coach Ricky akan membawakan sebuah materi judulnya 3 kali 3 Pyramids of Transformational Frontline Leaders, di mana bonusnya adalah satu sesi coaching ya Coach ya, leadership coaching ya, dengan Coach Ricky, di mana ya bisa dibilang Coach Ricky ini untuk bicara tentang mau ilmunya boleh nanti kita infokan juga di deskripsi ya, di deskripsi IG Live setelah ini. Oke ya, Coach Ika ya. Oke, sip. Gak kerasa nih Coach, kita sudah 60 menit ngobrol-ngobrol tentang kenapa sih alasan kita untuk belajar leadership gitu ya, untuk belajar leadership. Nah, apa yang bisa kita simpulkan Coach bicara tentang seberapa penting kita untuk belajar leadership mulai hari ini? Kalau misalnya kesimpulannya berarti jawabannya 2 lagi Mas Di. Pertama personal. Berarti sekarang it's getting personal gitu ya. It's getting personal, bukan jawaban profesional. Saya itu sudah akhirnya menjadi maniak leadership karena saya merasakan andaikan saya punya ilmu leadership dulu itu akan ada hal yang berbeda yang terjadi ya Mas Di ya. Tapi sekarang akhirnya ya sudah mesti move on tuh. Akhirnya ya saya ketahui pengalaman saya dan bagaimana saya meng-coaching teman-teman yang juga menggeluti kepemimpinan di tempatnya masing-masing, baik pengusaha maupun yang profesional. Dan itu kayak di sini bertumpuk Mas Di, ada banyak banget yang saya mau share gitu. Dan ini kesempatan untuk bisa belajar dari orang-orang yang sudah menulis buku-buku fantastis ya. Buku-buku fantastis yang ditulis oleh leader-leader dari praktisi mengenai coaching, dan ini itu ada banyak sekali akhirnya intisari yang saya bisa bagikan ke teman-teman dan memudahkan belajar teman-teman, karena saya sudah pilihkan apa sih inti-intinya yang bisa diambil dipraktekkan langsung Mas Di. Ya, dari pengalaman saya dan saya sendiri, saya merasa saya sudah bekerja sebagai trainer dan coach ya di perusahaan tempat saya bekerja. Namun pada saat saya meng-coach orang di luar sana, ternyata ilmu leadership itu di garmen beda, di restoran beda, lalu di bank beda, challenge-nya beda. Tapi akhirnya saya menemukan 9 itu Mas Di. 9 piramid itu untuk bisa orang transform ya menjadi leader yang jauh lebih efektif dari dirinya sekarang. Gitu Mas Di. Ya. Nah, ini di bawah ini sudah kita ketikkan linknya buat teman-teman yang mungkin mau join acara di 19 Juli, ketik bit.ly ya /3 kali 3 pyramid ya, itu bicara tentang piramida leadership ya. Itu tidak hanya satu piramida, tapi ada 3 piramida berikut dengan anak-anak piramida lainnya gitu ya, yang teman-teman nanti bisa dapatkan. Dan jangan lupa kalau ketik di bit.ly itu teman-teman, sampai dengan 17 Juli ini, bagi yang daftar sampai dengan 17 Juli ini ada harga promo ya Coach ya, nanti bisa dilihat juga di bit.ly itu ada keterangannya kok. Ya harga normal berapa, terus kalau masukkan kode promo tertentu di bit.ly itu nanti ya bit.ly /3 kali 3 pyramid, nanti teman-teman akan dapatkan info kode promonya di sana. Silahkan nanti dimasukkan aja di formnya, maka nanti otomatis harganya langsung dapat harga promo sampai dengan tanggal 17 Juli. Dan pesertanya terbatas ya Coach ya, hanya 33 orang ya. Oke. 33 orang ya. Oke, sip, silakan nanti daftar teman-teman dan ditunggu. Sampai jumpa nanti di kelas berikutnya. Thank you Coach. Malam hari ini mudah-mudahan nggak bosan kita undang. Terima kasih. Terima kasih pemirsa yang mau mendengarkan saya
curhat bahas soal leadership. Tema favorit saya, Mas Di. Yes, yes, yes. Terima kasih. Oke, thank you Coach. See you, bye-bye. Oke, thank you, thank you. Makasih Mas Di. Ya. Makasih semua teman-teman bergabung. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Ya.